Halo Yota, di video kali ini kita akan mempraktekkan sebuah proyek yang telah kalian pelajari di web TAV ya, di pembelajaran penerapan rangkaian elektronika, yaitu Smart Security Vehicle, yang mana di teori belajarnya kalian sudah membaca. Untuk seri vehicle ini kita akan membahas tentang alarm parkir mobil. Kenapa disebut sebagai security? Sudah dijelaskan juga bahwasannya akan sangat lebih menyakitkan ketika kita memarkirkan mobil sendiri dan terjadi kerusakan atau kecelakaan. Maka proyek ini akan sangat membantu kalian ketika kalian membawa mobil dan melakukan parking, terutama sistem parkir paralel. Baik, untuk memulainya silakan kalian buka browser kalian, lalu masuk ke akun tinkercad.com kalian masing-masing. Baik Yota, bisa dilihat di tampilan layar. Sudah masuk ke dashboard, silahkan kalian klik circuit, lalu kalian klik create new circuit. Seperti yang sudah didemonstrasikan atau ditutorialkan di video sebelumnya tentang Smart Security Home, nah, ketika kalian masuk ke tampilan kerja, silahkan kalian ganti terlebih dahulu nama filenya, supaya ketika kalian berhenti dan akan melanjutkan atau akan mengecek programnya, kalian tinggal cari namanya. Kita ganti namanya dengan Smart Security Vehicle. Lalu kita tambahkan di sini alarm parkir mobil. Jangan lupa ya Yota, di sini kalian jangan klik enter, tapi klik saja kursornya di luar. Nah, nanti juga namanya akan berubah sendiri sesuai dengan kecepatan koneksi internet kalian. Yang berikutnya, kita akan masukkan komponen-komponen dan merangkainya sesuai dengan gambar rangkaian yang sudah diberikan di website. Pertama, kalian masukkan dulu Arduino Uno-nya. Seperti biasa, setelah masuk, kita rotate supaya posisinya menjadi ke atas ya, sehingga tidak memakan banyak tempat. Yang kedua, kita membutuhkan project board. Kita akan gunakan mini project board. Ya, jika tidak ada di basic, silakan kalian pilih all, sehingga semua komponen yang ada di tinkercad.com itu akan muncul. Ingat, kita akan gunakan yang mini breadboardnya. Kita masukkan ke area kerja, kita dekatkan saja supaya tidak menghabiskan banyak ruang. Yang berikutnya, kita membutuhkan sensor sebagai pendeteksi jaraknya. Nah, sensornya kita akan gunakan ultrasonic. Ultrasonic ada di atas. Nah, jika kalian perhatikan, sensor ultrasonic di sini ada dua macam. Yang pertama adalah yang 4 pin, yang kedua adalah yang 3 pin. Nah, kita gunakan yang 4 pin. VCC, ground, trigger, dan echo ya, sesuai dengan yang ada di gambar rangkaiannya di website. Kita tempatkan paling atas dari project board-nya ya. Yang berikutnya, untuk outputnya
karena ini alarm, maka kita harus menggunakan komponen yang menghasilkan suara. Nah, kita akan gunakan buzzer, namun di sini untuk buzzer itu tidak ada. Adanya di sini namanya adalah piezo ya. Nah, kita gunakan komponen piezonya. Nah, seperti ini ya. Kita rotate supaya hemat tempat. Lalu kita hubungkan atau pasangkan ke project board. Baik, untuk komponen sudah selesai. Yang berikutnya, Yota, kita akan merangkai, ya, merakit, menghubungkan antar pin ke pin yang lainnya dari project ini. Ya. Yang pertama, yang harus kita hubungkan atau yang harus kita ambil dari Arduino Uno yaitu sumber tegangannya, VCC 5 volt dan ground. Ya. Nah, supaya rapi, kita akan ambil dulu ground dari sebelah kanan Arduino Uno. Kita hubungkan ke pin paling atas dari project board, sehingga nanti tampilannya seperti ini ya, jadi agak rapi. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam untuk ground. Lalu setelah kita tarik ground dari Arduino Uno ke project board mini, kita hubungkan dulu semua ground yang ada di project board. Ya, pertama kita hubungkan dulu ground Arduino Uno ke ground sensor ultrasonic. Yang berikutnya kita hubungkan juga dari ground ya Arduino Uno dan ultrasonic ke piezo atau dalam hal ini buzzer. Ya. Nah, sampai di sini untuk hubungan ground atau grounding itu sudah selesai. Yang berikutnya kita akan tarik 5 volt ya, dari Arduino ke sensor. Supaya agak rapi, kita coba belokkan di sebelah sini. Lalu kita hubungkan. Setelah terhubung, kita ganti warnanya dengan warna merah. Sebagai ciri khas ini sumber tegangan. Baik, VCC sudah selesai. Yang berikutnya kita akan hubungkan trigger dan echo sesuai dengan gambar rangkaian yang ada di website, supaya programnya kalian tidak kesulitan. Untuk yang pertama, trigger kita akan hubungkan ke pin 5. Ke pin 5. Dari pin 5 langsung ke, kita belokkan di sini ya supaya agak rapi. Baik. Ke pin 5. Kita luruskan ya dengan klik tahan ya atau klik drag. Kita ganti warnanya dengan warna biru untuk trigger, dan untuk echo ya kita ambil dari pin 6. Kita luruskan, kita langsung hubungkan ke pin echo di project board. Setelah itu kita ganti warnanya sama dengan yang di website, itu warna orange ya. Oke. Dan langkah terakhir, kalian menghubungkan kabel dari buzzer atau piezo ke pin 3 ya. Ke pin 3. Sebenarnya pin itu silakan kalian bisa atur sendiri, bebas mau memilih pin nomor berapa saja. Yang penting di program kalian harus menyesuaikan pin yang kalian gunakan di rangkaiannya. Baik Yota, sampai di sini untuk perakitan alat kita yaitu Smart Security Vehicle, dalam hal ini alarm parkir mobil, sudah selesai. Yang berikutnya kita akan membuat programnya. Silakan klik code. Nah,
lalu seperti biasa kita pilih teks. Continue saja kalau ada konflik. Nah, jika kurang terlihat, kita perbesar. Oke, saya kira cukup. Nah, kita tidak usah hapus sebenarnya, kita coba ubah. Ini tidak usah ditambahkan lagi. Kita langsung ke inisialisasi atau deklarasi ya, deklarasi pin. Yang akan kita gunakan adalah trigger, echo, lalu buzzer ya. Nah, oleh karena itu kita masukkan const int untuk triggernya, yaitu kita gunakan pin 5 tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian gunakan pin yang lain, silahkan kalian masukkan di program juga ya. Const int echo ya. Untuk echo-nya kita gunakan pin 6 ya. Pin 6. Lalu di sini kalian harus memasukkan tipe data untuk jarak yang akan diukur. Meskipun nanti bukan nilai jarak yang akan kita lihat, melainkan alarm dari buzzer, tapi tetap nilai dari jarak tersebut dibutuhkan di dalam program. Kita gunakan tipe data long untuk durasi dan jarak. Lalu kita masukkan inisialisasi untuk buzzer ya, yang digunakan tadi oleh kita adalah piezo di sini, yaitu di pin 3. Nah, maka untuk deklarasi sudah selesai. Yang berikutnya kita akan masuk ke void setup untuk inisialisasi program. Yang pertama yang akan jadi output adalah buzzer. Kita fungsikan sebagai output. Yang berikutnya in mode lagi yang akan kita fungsikan sebagai output adalah trigger. Ingat, harus sama penulisannya ya. Yang berikutnya yang akan kita inisialisasi adalah echo sebagai inputnya. Baik, untuk void setup kita sudah selesai. Yang berikutnya kita akan masuk ke programnya ya. Untuk programnya sendiri kita akan memulai mengaktifkan triggernya, karena nanti cara kerja sensor ultrasonik itu adalah di sensor akan menghasilkan gelombang ya, yang nantinya akan mendeteksi benda yang menghalangi gelombang tersebut. Maka kita aktifkan dulu trigger ya, di high, lalu kita berikan delay ya, delaynya microsecond ya. Sebesar 10, karena harus detail ya, jadi untuk trigger itu detail, jangan sampai ada space antara sinyal yang dihasilkan. Yang berikutnya kita atur juga triggernya di low. Jadi si trigger itu akan memancarkan sinyalnya. Yang berikutnya kita akan masukkan rumus untuk durasinya. Pulse in, echo ya, high. Kita aktifkan echo di sini. Berikutnya kita masukkan rumus jaraknya supaya konversi antara output
tegangan dari sensor ultrasonik akan dirubah menjadi jarak, yaitu jangan lupa dikasih kurung, durasi dikali 0,0034. Ya, ini untuk konversi dari tegangan yang dihasilkan oleh sensor ke jarak. Nah, kita masukkan fungsi if. Nah, jika jaraknya kurang dari 5, maka di sini digital write buzzer akan aktif. Selama kita masukkan delay-nya, kita pakai saja delay yang ini, yang tadi default program ya. Delay-nya 100 milisecond. Lalu kita kasih digital write juga untuk si buzzernya mati. Delaynya juga sama di 100. Kita tutup dulu programnya. Program di if-nya ya. Baik, yang berikutnya else if, karena kita ada 3 kondisi ya yang akan kita masukkan. Jarak kurang dari 10. Jadi kalau tadi 5, sekarang 10. Kita kurung keluar buka lagi ya. Oh, ini ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Kurung keluar buka. Kita masukkan digital write-nya ya. Kita copy saja supaya cepat. Baik. Nah, ini delay-nya kita tambah. Jadi logikanya adalah semakin dekat mobil dengan objek, baik itu tembok ataupun mobil yang lain pada saat parkir, maka si buzzer ini akan lebih sering bersuara. Ya, jadi si alarmnya itu akan lebih sering berbunyi. Ya. Yang berikutnya, supaya cepat kita copy paste juga. Ya. Copy paste juga. Ini tanpa if, ya. Ini kondisi terakhir. Jadi kita masukkan else saja, atau ya bisa ya else if juga 15. Nah, seperti ini. Itu delay-nya 500. Jadi si sensor akan mulai mendeteksi di jarak kurang lebih 15. Ini pasti satuannya ke jarak sentimeter ya. Atau nanti kita tes saja gitu ya, untuk jaraknya segimana. Yang jelas nanti untuk nilai 5, 10, dan 15-nya bisa kalian rubah-rubah sesuai dengan hasil percobaan kalian mengetes alat ini ya. Tapi ingat, mengetes alat jangan dulu menggunakan mobilnya ya. Kalian coba saja dulu mendekatkan alat ini ke objek atau tembok ya yang akan menghalangi seperti itu ya. Jadi jarak amannya berapa supaya kalian bisa mencobanya. Baik, sampai di sini untuk program sudah selesai. Kita coba start simulation-nya ya. Nah, di sini tidak ada error, artinya alat sudah berfungsi ya. Kita coba perkecil supaya jelas ya. Nah, baik, kita coba perkecil dulu alatnya. Nah, di sini sensor sudah aktif ya,
dan ini ketika ada gelombang ini tandanya buzzer ini sudah aktif ya. Kalau misalnya saya perbesar volumenya, ini ada suaranya ya dari buzzer tersebut. Nah, kita klik sensornya. Nah, kita coba, ini kurang kecil ya, kita perkecil lagi si alatnya. Kita coba jauhkan. Nah, ini ada sentimeternya ya. Nah, ketika 185 cm itu tidak terdeteksi. Nah, kita coba turunkan. Nah, ini sudah dideteksi ya. Kita coba turunkan lagi lebih dekat. Nah, jadi kalau masih jauh itu suaranya tidak sering ya. Kita coba dekatkan. Nah, ini udah agak sering ya. Kita coba lebih dekat. Nah, ketika dekat itu lebih sering ya. Kita coba dekatkan lagi. Nah, jadi kalau di Tinkercad itu tergantung koneksi kalian juga ya pada saat mensimulasi. Yang jelas gambarannya seperti itu. Semakin dekat semakin sering buzzernya berbunyi ya. Seperti itu. Oke Yota, mudah-mudahan bisa jelas ya dengan percobaan pembuatan proyek Smart Security Vehicle. Jika masih terlalu cepat atau kalian sulit untuk mengikuti, kalian bisa pause atau ulang-ulang videonya. Baik, itu saja Yota dari kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa di like and subscribe videonya. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa Yota.